Bab ke-267. Hilang, menikah. Kak Sarah, kapan kakak pulang? Ucap Nancy begitu panggilan teleponnya tersambung ke Sarah. Hari ini aku pulang, mungkin 1 atau 1,5 jam lagi sudah sampai di rumah. Kamu kenapa, Nancy? Tanya Sarah penasaran karena dia mendengar suara isak tertahan dari Nancy saat berbicara barusan. Mama hilang, sahut Nancy sambil terus terisak. Maksud kamu? Tanya Sarah masih belum begitu nyambung dengan maksud ucapan Nancy. Tadi pagi, aku pergi ke rumah sakit untuk menengok Mama seperti biasa. Aku langsung masuk ke kamar isolasi yang dikhususkan untuk merawat Mama, tetapi kamarnya kosong. Sahut Nancy. Apa kamu sudah bertanya kepada suster yang bertugas di sana? Tanya Sarah lagi. Sudah, Kak. Menurut mereka, Mama sudah tidak berada di kamar sejak pagi sekali saat pergantian shift suster. Mereka sudah coba mencari ke seluruh area rumah sakit, tetapi tidak bisa menemukan Mama dimanapun. Tukas Nancy semakin terisak. Meski Florence sudah tidak waras, tetapi bagi Nancy, Florence tetaplah ibu kandungnya. Nancy sama sekali tidak mempermasalahkan keadaan sang mama. Dia hanya merasa sedih karena Florence tidak mengenali dirinya sama sekali. Apa mereka sudah cek CCTV rumah sakit? Tanya Brian ikut menyela. Sudah, dari rekaman CCTV, Mama terakhir kali terlihat di halaman belakang rumah sakit. Setelah itu tidak terlihat lagi meski sudah dicek di rekaman CCTV lain yang ada di seluruh area rumah sakit. Sahut Nancy. Aneh sekali. Gumam Brian pelan. Ya sudah, Nancy. Nanti kita bicara lagi setelah aku sampai di rumah. Apa Papa ngantor hari ini? Tanya Sarah. Ya, sebelum berangkat ke kantor, Papa lebih dulu mengantar aku ke rumah sakit. Setelah menurunkan aku, Papa langsung berangkat ke kantor karena Papa ada agenda meeting hari ini. Sahut Nancy. Kamu tunggu aku di rumah, jangan pergi kemana-mana. Nanti kita akan cari Mama Florence bersama-sama. Bye, Nancy. Ujar Sarah. Baik, Kak Sarah. Tukas Nancy sambil memutus sambungan teleponnya dengan Sarah. Mengapa Mama bisa kabur dari rumah sakit? Ada masalah apa sebenarnya? Gumam Nancy dalam hati. Sementara itu di dalam mobil Brian, tampak si bocah tua sedang merentangkan tangannya kemudian mengucek matanya beberapa kali. Si kakek aneh memang tertidur pulas saat mobil yang dikemudikan oleh Brian itu baru memasuki perbatasan kota Rhodes dengan kota tetangganya. Aku lapar, Brian. Apa masih lama untuk sampai ke rumah kamu? Tanya si bocah tua sambil membuang nafas dengan keras seolah untuk menghilangkan rasa capeknya. 1 jam lagi, setelah memasuki kota, kita mampir dulu ke Pizza Resto. Kita drive-thru saja agar bisa segera sampai ke rumah Papa Wilson. Sahut Brian. Masih lama ternyata. Gumam sang kakek aneh sambil mengelus-elus perutnya. Sabar ya cacing-cacingku, 1 jam lagi kamu bisa makan sepuasnya. Ujar si kakek tanpa peduli jika ucapannya langsung membuat Brian dan Sarah terkekeh. Iya, Brian. Sebaiknya kita ke rumah Papa dulu. Setelah kamu menurunkan aku di sana, kamu dan kakek bisa langsung pergi ke perumahan Dragon Corp. Sahut Sarah setelah suara tawanya berhenti. Oke, aku tadi juga berpikir seperti itu. Tukas Brian sambil menginjak pedal gas lebih dalam hingga laju mobilnya semakin cepat. Halo Kak Christina, kakak kemana saja sih? Berkali-kali aku menelpon kakak, jawabannya selalu saja, nomor telepon yang Anda hubungi sedang di luar jangkauan. Memangnya kakak sedang jalan-jalan di tengah hutan ya? Atau ponsel kakak yang sedang rusak? Atau sengaja sedang dimatikan? Carolina langsung nyerocos tak terkendali saat sang kakak akhirnya bisa dia hubungi setelah lebih dari 20 kali dia menelepon Christina sejak pagi dan tidak satu pun yang bisa tersambung. Hei! Kamu itu sedang mau ngobrol apa mau ngirap, Carol? Ngomong kok tanpa ada jeda seperti itu? Sahut Christina dari seberang telepon sambil terkekeh, geli.
Habisnya Carol kesal. 20 kali lebih aku telepon Kak Christina, Zhang semua. Tukas Carolina. Ya sudah, kakak minta maaf. Tadi ponsel kakak habis baterai, ada apa? Sepertinya ada hal penting sampai kamu begitu bersemangat mencari aku. Ujar Christina. Sebastian tiba-tiba saja melamar aku, Kak. Kata Carolina dengan wajah bersemu merah. Meski dia sadar jika sang kakak tidak bisa melihat mukanya karena dia tidak menggunakan video call, tetapi tetap saja Carol merasa malu saat mengatakan hal yang spesial itu kepada Christina. Loh, kok bisa? Bukankah kamu sudah lama putus hubungan dengan asisten Sean itu? Tanya Christina bingung saat mendengar ucapan sang adik. Beberapa hari yang lalu, Sebastian menemui aku. Dia kembali meyakinkan aku bahwa dia benar-benar hanya mencintai aku dan sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan siapapun. Sahut Carolina. Dan kamu langsung percaya begitu saja dengan ucapan Sebastian itu? Ingat Carol, dia itu playboy, pacarnya banyak dan ada di mana-mana. Ucap Christina, sengaja mengingatkan sang adik tentang karakter Sebastian. Tentu saja aku tidak langsung percaya, kakakku sayang. Sahut Carolina. Hanya saja, waktu dia mengatakan hal itu, aku melihat ada kejujuran di mata Sebastian. Jadi aku berpikir untuk memberinya kesempatan kedua dan terakhir. Kalau sampai dia berbohong, maka semuanya akan berakhir dan aku tidak akan mempercayainya lagi. Lanjut Carolina panjang lebar. Aku bilang kepada Sebastian jika aku butuh waktu, tetapi aku setuju untuk jalan bareng seperti dulu. Pungkas Carolina. Terus, bagaimana ceritanya tiba-tiba saja Sebastian bisa melamar kamu? Tanya Christina penasaran. Itu berawal setelah selesai acara peresmian proyek baru perusahaan Tuan Sean dengan partner barunya. Waktu itu Sean datang bersama tunangannya yang sangat cantik. Ucap Carolina. Ah, apa Carol? Sean datang? Bagaimana keadaan Sean sekarang? Potong Christina tidak sabaran. Dia baik-baik saja? Sahut Carolina tanpa ada rasa curiga sama sekali dengan maksud dari pertanyaan sang kakak. Syukurlah. Ujar Christina sambil menarik nafas lega. Memangnya ada apa dengan Tuan Sean, Kak? Tanya Carol tiba-tiba. Tidak ada apa-apa, Carol. Kakak kan sudah lama tidak bertemu dengan Sean, jadi agak terkejut saat kamu bilang tentang Sean. Sahut Christina gugup, untung saja dia langsung menemukan alasan agar Carol tidak curiga. Ternyata Derek Lin memang tidak berbohong. Sean sudah benar-benar terbebas dari racun ganas itu. Batin Christina. Saking bahagianya saat dia mengetahui jika Sean sudah benar-benar sehat kembali, Christina sampai melupakan ucapan Carolina bahwa Sean datang bersama tunangannya. Kirain ada apa? Gumam Carolina. Setelah acara peresmian selesai, sehari kemudian tiba-tiba saja Sebastian melamar aku. Lanjut Carolina. Aku harap kamu tidak langsung menerima lamaran itu, Carol. Sahut Christina serius. Dia tidak ingin sang adik bersikap sembrono seperti dirinya yang akhirnya terbebani rasa sesal akibat salah langkah. Aku memang tidak langsung menerimanya, Kak. Aku minta waktu 1 tahun untuk menjawab lamaran Sebastian tersebut. Aku memang sengaja menggantung dia untuk mengetahui apakah dia benar-benar serius dan tetap akan setia menunggu jawaban dariku. Ujar Carolina. Kakak senang kamu melakukan itu, Carol. Saran kakak, meski belum setahun jika kamu sudah merasa yakin dan Sebastian juga sudah terbukti tidak memiliki hubungan lagi dengan gadis-gadis selain kamu, tidak masalah jika kamu memberikan jawaban lebih cepat. Ucap Christina. Iya Kak Christina. Sahut Carol. Batin Carolina merasa plong setelah dia bisa curhat dengan sang kakak, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dan Carol juga merasa lebih bahagia lagi karena ternyata sang kakak juga mendukung penuh dengan apa yang dia lakukan saat Sebastian melamar dirinya. Berarti kakak setuju dengan hubungan aku dan Sebastian? Tanya Carolina masih berusaha meyakinkan sikap sang kakak.
Ya Carol, selama Sebastian mau berubah? Mengapa tidak? Aku juga tidak ada masalah kok, memiliki adik ipar yang tampan seperti Sebastian yang telah berhasil meluluhkan hati Dokter Carolina. Sahut Christina sengaja menggoda sang adik. Kakak ngomong apaan sih? Protes Carolina. Hei, hei, hei! Kakak juga punya satu hal penting yang ingin kakak kasih tahu ke kamu, Carol. Ucap Christina. Apa kak? Tanya Carolina langsung kepo dan lupa dengan protesnya barusan. Aku akan menikah. Sahut Christina tanpa ragu. Apa? Kakak serius? Tukas Carolina benar-benar merasa kaget saat mendengar ucapan sang kakak. Iya, kakak serius, Carol. Minggu depan kakak akan menikah dengan Derek Lin. Laki-laki yang pernah kakak ceritakan kepada kamu, yang telah menolong aku selama ini. Sahut Christina. Apa kakak mencintai dia? Apa aku perlu datang ke tempat kakak? Tanya Carolina. Jangan! Kamu tidak perlu datang ke sini, Carol. Masalah aku di sini masih belum selesai. Sangat berbahaya jika kamu sampai menemui aku di sini. Cegah Christina cepat. Dia benar-benar terkejut saat mendengar ucapan Carolina tersebut. Aku cuma ingin kamu tahu jika aku akan menikah. Kamu tidak perlu merasa khawatir. Aku mau menikah karena aku memang mencintai Derek Lin, bukan karena terpaksa, apalagi sampai dipaksa. Lanjut Christina mencoba menjelaskan alasannya menikah, agar sang adik merasa tenang. Aku ingin bisa mendampingi kakak saat Kak Christina menikah. Ucap Carolina sambil menahan isak. Carol memang benar-benar merasa sedih karena tidak boleh datang dan mendampingi sang kakak di saat kakak satu-satunya itu akan menikah. Sudah, jangan menangis. Apa kamu ingin membuat kakak bersedih? Saat kamu menikah nanti, kakak janji akan berada di samping kamu, apapun yang terjadi. Tukas Christina berusaha menenangkan Carolina saat dia mendengar isak sang adik dari seberang telepon. Sebenarnya dia sendiri juga sedang berusaha sekuat tenaga agar tidak ikut menangis. Ini semua salah kakak, hingga kita harus terpisah seperti ini. Maafkan kakak, Carolina. Batin Christina. Kakak tidak boleh bohong. Seru Carolina. Iya, kakak janji. Sahut Christina tanpa ragu. Sudah dulu ya kak. Sepertinya Sebastian sudah datang untuk menjemput aku. Ucap Carolina. Loh, kamu tidak ke klinik, Carol? Tanya Christina. Hari ini kan giliran aku libur, di klinik juga sudah ada dokter piket. Sahut Carolina. Oke, hati-hati saat jalan bareng Sebastian. Kakak khawatir kamu akan bertemu dengan mantan-mantannya Sebastian dan mereka menyalahkan kamu karena telah merebut Sebastian. Goda Christina. Kalau Sebastian mau kembali ke mereka ya biarin saja, berarti dia memang tidak berjodoh dengan aku. Baik Kak Christina. Sahut Carolina sambil buru-buru menutup sambungan teleponnya tanpa menunggu jawaban dari sang kakak. Dia tidak ingin digoda terus-terusan oleh Christina. Semoga kamu bisa bahagia bersama Sebastian, Carol. Gumam Christina pelan sambil meletakkan kembali ponselnya ke atas meja. Bab ke-268, Bocah Tua. Wow, rumah kamu besar sekali. Brian! Seru si bocah tua sambil membuka pintu dan turun dari mobil. Brian juga bergegas turun dari mobilnya mengikuti si bocah tua. Mereka baru saja sampai di depan rumah Brian setelah sebelumnya mengantarkan Sarah. Brian cuma tersenyum dan mengangkat kedua bahunya untuk menanggapi pertanyaan dari si kakek berwajah bocil tersebut. Ayo kek, kita masuk. Aku akan tunjukkan kamar kakek di lantai kedua. Ucap Brian sambil mendahului sang kakek, berjalan ke arah pintu masuk yang langsung terbuka saat Brian menempelkan kartu akses pada alat khusus yang terpasang di sisi pintu. Wow, keren! Punya rumah besar, pintunya otomatis, tapi sayang belum punya istri. Ujar sang kakek seenaknya sambil berjalan mengikuti Brian masuk ke dalam rumah.
Brian terus saja berjalan masuk ke dalam rumah dan sama sekali tidak peduli dengan ocehan si bocah tua yang dia tahu memang suka semaunya sendiri. Saat Brian berjalan menaiki tangga menuju lantai 2, si bocah tua juga langsung mengikuti Brian. Kamar yang terletak di sudut itu kamar kakek. Aku sengaja pilihkan kamar di sudut ruangan yang memiliki banyak jendela kaca, agar kakek bisa lebih bebas memandang keluar dan tidak merasa sedang dipenjara. Ujar Brian sambil membuka pintu kamar yang berada di ujung ruangan lantai kedua. Kok gelap, Brian? Kamu bilang banyak jendela kacanya. Protes sang kakek saat dilihatnya ruang kamarnya remang-remang. Kakek harus pencet tombol ini dulu biar ruangan ini menjadi terang. Sahut Brian sambil tangannya memencet sebuah tombol yang ada di dekat saklar lampu. Wow! Hebat sekali! Teriak si bocah tua kegirangan saat melihat ruangan menjadi terang secara perlahan. Mata si bocah tua tidak berkedip sama sekali saat dia melihat kaca-kaca jendela yang pada awalnya berwarna hitam pekat saat dia masuk ke kamar, tiba-tiba saja berubah menjadi kaca bening. Kamu benar-benar orang kaya, Brian. Sepertinya aku akan betah tinggal di rumah kamu ini. Bagaimana jika aku ingin tinggal di sini selamanya? Boleh ya? Tanya si kakek aneh sambil memandang Brian dengan pandangan penuh harap. Boleh saja, kakek boleh tinggal di rumah ini selama kakek mau. Sahut Brian serius. Boleh selamanya? Tanya sang kakek lagi. Boleh. Sahut Brian tanpa ragu sama sekali. Terima kasih, Brian. Ucap si kakek dengan wajah cerah. Apa kakek pernah punya keluarga? Istri? Anak? Tanya Brian ingin tahu masa lalu si kakek. Wajah cerah si bocah tua langsung berubah suram saat dia mendengar pertanyaan dari Brian tersebut. Brian yang menyadari perubahan itu langsung menambahkan kalimatnya. Maaf, kalau kakek memang tidak berkenan untuk menjawab pertanyaanku tadi, gak masalah. Abaikan saja, anggap saja pertanyaan itu tidak pernah ada. Sambung Brian. Tidak perlu kamu minta maaf, Brian. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan kamu tadi. Sahut si bocah tua. Seperti orang normal lainnya, aku juga pernah berkeluarga. Memiliki istri dan 2 orang anak balita yang lucu-lucu. Tetapi saat ini semua itu hanya tinggal kenangan masa lalu. Mereka semua telah pergi untuk selamanya. Sejak itulah aku hidup menggelandang seperti orang kurang waras. Lanjut si bocah tua dengan nada serius. Sifat bocahnya seperti tiba-tiba saja hilang entah kemana. Meski kakek aneh itu berusaha berbicara dengan senormal mungkin, tetapi Brian masih bisa ikut merasakan kesedihan yang sedang dirasakan oleh si kakek. Kesedihan yang selama ini dia samarkan dengan bersikap semaunya sendiri. Istri dan 2 orang anakku yang masih belum tahu apa-apa, ditemukan tewas tenggelam. Seseorang dengan kekuasaan yang sangat besar tega membunuh mereka bertiga, hanya karena aku tidak mau melatih ilmu bela diri pada putranya. Pungkas si bocah tua dengan suara semakin lirih. Maaf, aku jadi membuat kakek sedih. Ujar Brian. Tidak apa-apa, Brian. Rasa sedih ini cuma akan mampir sebentar saja seperti biasanya. Kamu tidak perlu merasa bersalah seperti itu. Sahut si bocah tua serius. Apakah orang itu sudah ditangkap dan dihukum, kek? Tanya Brian. Setelah mendengar ucapan terakhir si kakek aneh, Brian memutuskan untuk mengetahui lebih dalam masa lalu sang kakek. Brian berpikir, mungkin saja dia bisa membantu mengurangi rasa sedih sang kakek. Saat itu, dialah yang memegang hukum itu dan dia bisa menggunakan hukum itu semaunya. Sahut si bocah tua. Karena hal itulah, aku memutuskan untuk menghukum dia dan keluarganya dengan caraku sendiri. Secara diam-diam, aku membunuh dia, istri dan juga anaknya. Setelah itu, aku meninggalkan semua yang kumiliki dan pergi menggelandang kemana saja dan juga berbuat semaunya, tanpa berpikir lagi, mirip anak-anak. Lanjut si bocah tua. Dan sepertinya kebiasaan kakek yang suka berbuat semaunya dan didukung wajah kakek yang mirip kanak-kanak itu, menjadikan kakek dikenal dengan julukan bocah tua.
Seperti yang dilakukan oleh Master Han dan Paman Lens saat memanggil kakek. Ujar Brian. Kamu tahu, Brian, apa yang kakek rasakan setelah kakek membunuh orang itu dan keluarganya? Tanya si bocah tua tiba-tiba. Tentunya kakek merasa puas karena dendam kakek bisa terbalaskan. Sahut Brian cepat. Bukan itu, awalnya aku memang merasa puas. Tetapi itu hanya berlangsung sekejap saja. Berpuluh tahun berikutnya, aku selalu dihantui rasa penyesalan akibat perbuatanku itu. Ucap si bocah tua. Mengapa kakek malah menyesal? Bukankah orang itu memang layak kakek hukum sesuai perbuatan dia? Tanya Brian sedikit bingung. Seharusnya, aku hanya membunuhnya seorang saja, bukan membunuh seluruh keluarganya yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Tetapi aku telah membunuh semuanya tanpa ada belas kasihan sama sekali. Lalu, apa bedanya aku dengan dia? Aku telah menjadi pembunuh berdarah dingin sama seperti dia. Sahut sang kakek dengan nada suara penuh emosi dan penyesalan. Ternyata di balik semua sikapnya yang ngawur dan semaunya sendiri, si kakek menyimpan kesedihan dan rasa sesal yang demikian besar. Gumam Brian dalam hati. Akan ku coba untuk mengurangi rasa sesal si kakek. Batin Brian. Apa kakek tahu apa respon warga di sekitar rumah kakek saat tahu bahwa orang yang sering berbuat sewenang-wenang itu telah mati dibunuh? Ucap Brian. Mereka semua merasa sangat gembira dan berharap agar peristiwa itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sedang berkuasa atau sedang memiliki kekuasaan agar tidak berbuat sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memanfaatkan hukum semaunya sendiri. Sahut si kakek panjang lebar. Tampak wajah si kakek tidak lagi terlihat suram saat dia teringat bahwa hampir semua warga merasa bersyukur atas matinya orang itu. Semua orang pasti pernah berbuat salah, kek. Ujar Brian. Kakek pasti sudah atau minimal pernah mendengar petuah bijak ini, bahwa sebaik-baik sikap orang yang bersalah adalah dia mau mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak mau mengulanginya lagi. Aku yakin, kakek pasti mengerti dengan maksud ucapan aku ini. Lanjut Brian. Si bocah tua tercenung sejenak saat mendengar ucapan Brian, sampai akhirnya dia berkata, Terima kasih Brian, kamu telah membuka hatiku dan mengurai beban berat dalam batinku. Berpuluh tahun aku menyalahkan diriku sendiri dan menanggung beban ini seorang diri. Gumam si kakek pelan. Kakek harus berhenti menyakiti diri sendiri dan bertingkah seperti orang tidak waras. Sahut Brian. Tetapi kalau bertingkah seperti kanak-kanak tidak masalah, karena masih sesuai dengan wajah kakek yang tidak pernah berubah, wajah bocil. Hei, hei, hei! Lanjut Brian sambil terkekeh. Sang kakek ikut tertawa geli saat mendengar ucapan terakhir Brian. Hei, hei, hei! Iya Brian. Kalau aku tidak lagi bersikap seperti anak-anak, julukanku sebagai bocah tua bisa hilang nanti. Ujar sang kakek sambil terkekeh. Hei, hei, hei! Betul sekali itu, kek. Ruangan di lantai 2 itu tiba-tiba saja menjadi berisik akibat suara tawa Brian dan si bocah tua. Coba kamu ceritakan selengkapnya, apa saja yang terjadi di rumah sakit dan apa yang dikatakan oleh para suster kepada kamu, Nancy. Ucap Sarah yang saat itu sedang berada di kamar Nancy. Sarah melihat mata Nancy bengkak karena terlalu lama menangis. Bagaimanapun, Mama Florence adalah ibu kandung Nancy. Dan ternyata Nancy tetap sangat menyayangi Florence, meski dia sudah tahu betapa buruknya kelakuan sang mama. Batin Sarah. Iya Kak Sarah, ada satu yang lupa aku sampaikan ke kakak. Sekitar 3 hari sebelum aku mengunjungi rumah sakit, menurut seorang suster, ada seorang laki-laki datang ke rumah sakit dan bertanya tentang mama dan langsung pergi lagi. Sahut Nancy. Apa saja yang ditanyakan oleh pria itu kepada suster rumah sakit, Nancy? Tanya Sarah penasaran. Menurut suster, orang itu cuma bertanya kondisi mama, apa yang dikerjakan mama setiap hari, bagaimana makanan mama dan hal-hal lain seputar itu. Dia juga mengaku sebagai saudara jauh mama.
Sahut Nancy panjang lebar. Suster juga menunjukkan rekaman CCTV saat orang itu datang ke rumah sakit. Aku tidak bisa mengenali wajahnya karena dia menggunakan masker dan juga berkacamata hitam. Lanjut Nancy. Apa Mama masih bisa ditemukan, Kak? Tanya Nancy kembali terisak. Tenanglah Nancy. Kita akan berusaha mencari Mama Florence sampai ketemu. Aku akan meminta bantuan Brian untuk mengerahkan orang-orangnya mencari keberadaan Mama Florence. Sahut Sarah. Sekarang kamu makan dulu. Tadi kakak membeli banyak pizza dengan bermacam-macam topping. Kamu tinggal pilih yang kamu sukai. Lanjut Sarah. Nancy hanya menganggukkan kepalanya untuk menanggapi ucapan Sarah. Sambil tetap terisak-isak, tangan Nancy sibuk membuka-buka beberapa kotak pizza ukuran personal yang dibawa oleh Sarah. Sarah sudah sangat paham dengan karakter Nancy yang masih seperti bocah yang belum dewasa akibat terlalu dimanja oleh Florence. Setiap bertemu satu masalah, Nancy akan selalu panik dan bingung. Kalau sedang seperti ini, kamu terlihat lucu, Nancy. Batin Sarah terenyuh bercampur geli saat melihat Nancy memakan pizzanya sambil terus terisak. Halo Brian, kamu di mana sekarang? Tanya Scott saat panggilan teleponnya diangkat oleh Brian. Aku ada di rumah. Sahut Brian singkat. Perumahan Dragon Corp. Tanya Scott meyakinkan apa yang baru saja dia dengar. Iya. Sahut Brian. Aku langsung meluncur ke sana bersama Wilbert, ada beberapa masalah penting yang harus segera aku infokan ke kamu. Ucap Scott. Oke, aku tunggu Scott. Tukas Brian sambil memutuskan sambungan ponselnya. Mau ada tamu rupanya. Gumam si bocah tua sambil menggigit pizzanya. Cuma asistenku dan salah seorang petugas keamanan. Sahut Brian sambil memasukkan sepotong besar pizza ke dalam mulutnya. Oh ya, Kek. Kakek belum mengatakan alasan kakek. Mengapa tiba-tiba saja mengganggu Sarah dengan serigala-serigala liar itu? Ucap Brian tiba-tiba. Oh, Si bocah tua yang baru saja akan menelan makanannya langsung tersedak karena kaget mendengar pertanyaan Brian yang di luar dugaannya. Aku tidak punya alasan, Brian. Sahut si kakek setelah sebelumnya meminum segelas air mineral. Kakek pasti sedang berbohong. Aku lihat tadi mata kakek berkedip-kedip saat bicara. Tukas Brian seenaknya. Aku cuma merasa penasaran dan ingin tahu apa saja yang telah diajarkan oleh si Anjelek itu kepada Sarah. Ucap si bocah tua akhirnya. Gumam Brian. Sebenarnya aku ingin sekali mengangkat Sarah untuk menjadi muridku. Aku sungguh merasa tertarik dengan bakat dan potensi yang tersembunyi di dalam tubuh gadis itu. Lanjut si bocah tua dalam hati. Apa bukan karena kakek tertarik dengan Sarah dan ingin menjadikan dia sebagai murid kakek? Ucap Brian iseng. Ha-ah! Si bocah tua langsung terlonjak kaget saat mendengar ucapan Brian tersebut. Dia benar-benar merasa kaget karena maksud hatinya yang sebenarnya bisa ditebak dengan sangat tepat oleh Brian. Tidak perlu sampai kaget seperti itu, Kek. Aku cuma asal ngomong saja tadi. Aku mau turun dulu menunggu asistenku datang. Kakek boleh ikut bergabung kalau merasa malas di kamar. Ujar Brian sambil bangkit dari kursi, berjalan menuju tangga dan langsung turun, tanpa menunggu tanggapan dari si bocah tua. Ternyata si Brian ini lebih cerdas dari yang aku pikirkan. Jalan pikirannya benar-benar susah ditebak. Gumam si bocah tua lirih. Si bocah tua sama sekali tidak sadar jika ucapannya bisa didengarkan oleh Brian yang langsung tersenyum geli sambil berjalan menuruni anak tangga. Bab ke-269.